gelap benar ditemani dan segar, di taufan dan di laut tenang tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Gimana aku tahu sudah memberikan yang terbaik untuk Dante? Selamat pagi semua. Selamat hari Rabu. Iya. Aduh. Iya, jadi udah asik-asik denger lagu kok ada iklan. Selamat pagi semua. Pagi hari ini kita seperti biasa mau saat teduh bareng. Dan kita mau mulai jam 6 ya. Tapi sebelum itu kita dengerin pujian dulu ya. Sambil kita persiapin hati kita untuk jam 6 sampai jam 6.30 mendengarkan renungan firman Tuhan. Jadi selamat bergabung semua. Buat yang baru pertama kali, ya saya mengadakan program ini dari hari Senin sampai hari Jumat jam 6. Kemarin ketika bicara tentang hal ini, ada yang bilang kayak bang aja kak. Senin sampai Jumat aja. Iya, karena di luar dari itu saya udah ada program lain. Halo Gita, Shalom, selamat pagi Gita. Tuhan ada beserta kita semua ya. Jadi tanpa banyak bicara, kita langsung dengarkan aja ya pujian pagi hari ini. Suara saya soalnya lagi mengganggu banget ini. Ya, selamat bergabung semua. Boleh dibantu juga untuk dibagikan kepada orang-orang lain, sehingga kita bisa saat teduh bersama. Ya, dan kita bisa bertumbuh sama-sama juga melalui perenungan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku
serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang susah, marilah. Ayo tambah Blue Band buat topping dan panggang. Iya, bagus-bagus loh. Udah apa? Musiknya udah bagus loh, Kidung Jemaatnya, kok malah iklan. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang susah, marilah. Saya mau ikut Yesus
Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Selamat pagi semua, selamat bergabung untuk di saat teduh pagi hari ini, hari Rabu ya, 6 November 2024. Puji Tuhan pagi hari ini kita bisa bangun dengan segala keadaan. Ya, itu semua karena kasih karunia Tuhan, dan pagi hari ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau luangkan waktu secara khusus untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Kita bisa mengingat setiap firman-Nya, mengingat perintah dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa dasar hidup kita adalah firman-Nya, bukan yang lain. Jadi berbahagialah orang-orang yang percaya dan berpegang pada Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan mereka, Tuhan adalah pengharapan mereka, dan Tuhan tidak pernah tergoyahkan. Tuhan bisa untuk dipercaya, Tuhan bisa untuk diandalkan kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Bersyukur kita akan memulai dalam doa di pagi hari ini. Kita bisa dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, untuk pagi ini kami bisa bangun, pagi ini kami bisa beraktivitas, kami pagi ini bisa mengingat bahwa ada karya Allah dalam kehidupan kami yang membuat kami bisa kuat, kami bisa hidup dalam kebenaran, kami juga bisa mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau siapkan hati kami memulai saat teduh ini, ya Tuhan, biar Engkau ada yang menuntun kami, mengajar kami. Engkau ada untuk memulihkan kami melalui firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu ini tidak hanya akan mengisi akal budi kami, tapi akan menyentuh seluruh jiwa, seluruh kehendak kehidupan kami, semua akan disentuh dan diperbarui oleh firman-Mu, dan kami akan menyaksikan bahwa firman-Mu begitu dahsyat, berdampak, bertransformasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar hari ini, saat ini, pagi ini, kami mau berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau terima firman-Mu Tuhan untuk jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin.
gerakanku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan-Mu, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru aja bergabung. Mari kita siapkan hati dan pikiran
untuk saat teduh di pagi hari ini, kita akan mengambil waktu teduh sejenak sebelum memulai renungan firman Tuhan di pagi ini. Renungan pagi ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Orang percaya atau yang disebut sebagai anak-anak Allah adalah mereka yang diperanakan Allah secara rohani. Disebut anak-anak Allah karena memiliki hubungan dengan Allah dan menikmati Allah sebagai Bapa kita yang sempurna di surga. 1 Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya, Yesus Kristus. Sebagai Bapa, Allah telah menyediakan bimbingan kepada anak-anaknya melalui Roh Kudus. Cara Allah dalam menyatukan manusia dengan dirinya, serta memulihkan gambaran yang Allah telah berikan pada awalnya adalah melalui Roh-Nya. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Yohanes sedang memberikan pernyataan bahwa Allah memiliki karakter yang dapat dikenali. Allah yang benar dan hidup bukanlah Allah yang tidak memiliki karakter. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengenal pribadi Allah? Allah hanya dapat dikenali melalui demonstrasi kasih-Nya, terutama dalam mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia sebagai korban yang sempurna bagi keselamatan manusia. Kasih Allah telah nyata bagi manusia dan ciptaan dengan mengutus Yesus, Putra Tunggal Allah, untuk mati dan menebus dosa. Yesus yang mengambil rupa manusia dan hidup dalam kehambaan, serta menjalankan ketaatan sampai mati,
adalah ungkapan kasih Allah yang luar biasa bagi manusia. Akhirnya kita beroleh pendamaian dengan Allah karena kematian dan kebangkitan Yesus. Sebelumnya, kita adalah musuh Allah yang pantas menerima hukuman, tetapi akhirnya diselamatkan dan dipindahkan menjadi orang-orang yang mendapat kemurahan dan kasih Allah, yang disebut sebagai orang yang dibenarkan, warga kerajaan Allah, anak-anak Allah. Latar belakang dari ayat renungan pagi hari ini adalah tulisan Yohanes yang membandingkan ajaran kasih dengan ajaran dari para guru palsu. Guru-guru palsu mengajarkan kasih yang asalnya dari hawa nafsu dunia, yaitu mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya. Apa maksud dari mengasihi dunia? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Semua keinginan ini datang dari dunia dan bukan dari Bapa. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10 mengatakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kasih Allah yang telah kita terima pasti membuat kita mau untuk mengasihi sesama. Yohanes menuliskan hal ini karena mengingat perintah-perintah Yesus untuk saling mengasihi. Tetapi orang yang tidak mengasihi berarti orang itu tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Sehingga kita mengerti, sebelum kita dapat mengasihi orang lain, kita harus terlebih dahulu mengenal Allah dan memiliki hubungan dekat dengannya. Akhirnya, kasih Allah itu tidak tersembunyi. Kasih Allah bukanlah sesuatu yang datang dari usaha atau inisiatif manusia. Sebaliknya, kasih Allah itu datang kepada kita. Hasilnya adalah kita dapat mengasihi Allah dan sesama. Luar biasa ya, kasih Allah bukan hanya membuat kita dilahirkan kembali, tapi buat kita juga bisa mengenal Allah dan mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi adalah sebuah tanda kelahiran kembali. Orang-orang yang berasal dari Allah, yang benar-benar mengasihi Allah, akan hidup karena kasih itu. Sedangkan mereka yang tidak menunjukkan kasih, berarti tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Ingat bahwa kasih yang sejati dan sempurna bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga melibatkan keputusan dan tindakan nyata. Jadi kita perlu berhati-hati ketika mendengar setiap pengajaran dan pernyataan. Semuanya itu harus dibandingkan dan diuji kembali dengan firman Tuhan.
Renungan hari ini mengajarkan kita tentang kasih Allah yang nyata. Dan setiap orang yang percaya kepada Allah harus hidup dengan kehadiran kasih Allah. Orang yang mengaku mengasihi Allah tetapi membenci orang lain adalah pendusta. Itu sebabnya pertanyaan yang perlu kita renungkan di akhir dari renungan pagi hari ini adalah, sudahkah kita mengenal kasih Allah? Menerima dan mengalami kasih Allah sudah dinyatakan sebelumnya, yaitu melalui pengorbanan anaknya yang tunggal dalam hidup kita. Mungkin kita sudah mengetahui ini semua, tetapi apakah kita sudah mempercayai dan hidup dalam kasih Allah itu? Sudahkah kita mengasihi Allah dan sesama sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang berasal dari Allah? Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa, karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami dapat mengenal kasih Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Kami dikuduskan, kami disucikan, karena Allah yang mengerjakan semuanya dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, kami minta ampun bahwa kami belum sepenuhnya mengerti kasih Allah dalam hidup kami. Kami belum sepenuhnya mau untuk mempercayai, mau untuk menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam kasih Allah. Kami sudah terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau untuk menerima firman ini terjadi dalam hidup kami. Kami mau supaya kami hidup sebagai anak-anak Allah. Kami hidup untuk menunjukkan kasih Allah yang telah kami terima. Dan buktinya kami bisa mengasihi Allah dan kami bisa mengasihi terutama sesama kami. Ajar kami Roh Kudus, tuntun kami Roh Kudus, untuk kami senantiasa setiap hari mengenal kasih Allah dan kehidupan kami mencerminkan kasih Allah. Kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu, kami mau hidup sesuai dengan rencana-Mu, supaya ada begitu banyak orang yang dapat memuliakan Bapa kami yang sempurna di dalam surga. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu ada menguatkan kami, firman-Mu ada menjadi dasar hidup kami, firman-Mu ada untuk berkarya dalam kehidupan kami, dan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggi karena
Selamat pagi semua, Shalom. Selamat hari Rabu. Ya, puji Tuhan ya, hari ini kita sudah, halo Prof, selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih belajar tentang pengenalan akan Allah ya, yaitu karakter-karakter Allah. Saya sendiri percaya bahwa kita bisa punya pengharapan, kita bisa punya iman karena kita mengenal karakter Allah. Dan hari ini kita belajar bahwa setiap orang yang berasal dari Allah, setiap orang yang diperanakan secara rohani dari Allah adalah orang-orang yang hidup dalam kasih itu. Yang artinya kita juga mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya, hari ini renungannya diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Ya, bahwa sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, Yohanes sendiri menekankan hal ini karena Yohanes lagi membandingkan ajaran kasih, ya ajaran Kristus dengan ajaran dari para guru palsu. Karena guru-guru palsu saat itu bahkan sampai hari ini ya ada, dan pengajaran mereka ya berputar di area itu-itu aja. Ya, bahwa guru-guru palsu itu mengajak kita untuk mengasihi dunia, untuk mengasihi apa yang di dalamnya. Apa itu mengasihi dunia? Yaitu hidup hanya berdasarkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan kita tahu bahwa semua keinginan ini datangnya dari dunia dan bukan dari Bapa. Dan memang dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi pagi hari ini firman ini menguatkan kita bahwa kita adalah warga kerajaan surga, kita adalah anak-anak Allah, dan kita sudah menerima kasih Allah itu. Jadi kasih Allah itu gak cuma diberikan bagi kita, tapi kita diajar untuk hidup dalam kasih Allah. Sehingga akhirnya hasilnya, buktinya, kita bisa hidup dengan mengasihi orang lain. Ya, saya ingat banget tadi malam ada sesi khusus konseling, dan saya mengatakan bahwa mengampuni itu bukan sekali jadi ya. Tapi mengampuni itu lahir dari keputusan setiap hari, setiap saat. Ya, makanya mengampuni dan melupakan adalah hal yang berbeda. Ya, kita bisa mengampuni sekalipun kita masih mengingat kejadian itu. Tapi karena kita sudah mengampuni, maka kehidupan kita tidak lagi bergantung dari keadaan itu, dari kesalahan atau dari tindakan orang lain. Dan ya, bagaimana kita bisa mengampuni dan mengasihi sesama? Sederhana, karena kita telah menerima pengampunan Allah dan kita telah menerima kasih Allah dalam hidup kita. Kita nggak bisa melakukan sesuatu yang kita nggak punya. Kita nggak bisa merekomendasikan suatu teknologi yang canggih kalau kita belum pernah pakai itu, betul? Kita bisa rekomendasikan makanan restoran terenak karena kita udah cobain restoran itu. Kita bisa rekomendasikan sebuah buku yang begitu bagus banget karena kita udah pernah baca buku itu. Tapi kalau kita nggak pernah punya buku itu, bagaimana kita bisa merekomendasikan dan memberikan buku itu kepada orang lain ya? Sama dengan kasih. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama? Ketika kita sudah menerima kasih Allah, maka kita akan bisa mengasihi sesama. Nah, mungkin jadi perenungan di pagi hari ini adalah, kenapa kita masih sulit untuk mengasihi sesama? Kenapa ya? Padahal ya, firman Tuhan mengajarkan kita karena kita sudah menerima kasih Allah, maka kita akan bisa mengasihi sesama. Kenapa? Tantangannya apa? Halangannya apa? Ya, itu yang perlu kita renungkan dan kita doakan ya di hadapan Tuhan. Apa sih yang menjadi penghalang kita dalam mengasihi sesama? Ya, mungkin yang menjadi salah satu titik terangnya adalah kemarin ketika konseling itu ada yang berbicara gini. Konselingnya ya bicara gini, apa mungkin aku belum mengerti tentang kasih itu ya? Lalu saya bilang, tapi kan kakak anak STT ya kan, dan sudah banyak menerima firman Tuhan.
Apakah berarti belum mengerti kasih itu? Atau cuma tahu tentang kasih itu? Menyeramkan sekali. Iya kan, menyeramkan sekali. Karena ya ternyata kita banyak tahu aja, tapi kita belum mengerti dan kita belum seutuhnya hidup dalam kasih itu. Itu sebabnya kita perlu setiap hari merenungkan firman Tuhan. Kita perlu mengizinkan Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Makanya Kristus ajarkan kita untuk jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita selalu mengutamakan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita termasuk kebenarannya. Ya, dan ya saya berdoa setiap orang di pagi hari ini yang mendengarkan renungan pagi hari ini, kita bukan cuma tahu tentang kasih Tuhan, kita bukan cuma pintar bicara tentang kasih Tuhan, tapi kita mau menerima kasih Tuhan secara utuh dan hidup dalam kasih Tuhan. Karena selalu saya katakan, mengetahui dan mengerti adalah hal yang berbeda. Banyak orang tahu tentang kasih, tapi mereka nggak mengerti tentang kasih. Tapi mengerti dan hidup dalam kasih adalah hal yang berbeda. Ya, karena banyak orang ngerti kok, tapi ketika kita bicara untuk ayo hidup dalam kasih Tuhan, sulit sekali. Alasannya nggak tahu, macam-macam. Ya, tapi saya mau katakan hiduplah dalam kasih Tuhan. Hiduplah dalam kemurahan Tuhan, hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Dan saksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi sebelum kita mengasihi orang lain, pastikan kita sudah mengerti dan mengalami kasih Tuhan. Supaya akhirnya setiap kasih Tuhan dalam hidup kita bisa salurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, bicara tentang kasih, ya kita perlu juga untuk belajar kasih dari firman Tuhan. Karena bagi beberapa orang, ya mereka mengira bahwa kasih itu adalah perbuatan baik aja. Oh ya? Lalu apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana? Orang-orang di luar sana jauh lebih bisa melakukan perbuatan baik ketimbang kita. Terus bagaimana ya? Apakah kasih itu adalah perbuatan baik? Ternyata dari firman Tuhan kita belajar kasih itu dari mana? Dari Tuhan Yesus. Dari Allah Bapa sendiri. Ya. Jadi kasih itu apa? Oke. Kalau dapat disederhanakan, kasih itu lebih dari sekedar perbuatan baik. Karena kasih itu bicara mengenai sesuatu yang kita lakukan untuk kebaikan bagi orang lain. Bukan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan orang lain. Yang artinya kita perlu melihat dari sudut pandang Allah, apa ya yang kita bisa lakukan untuk kebaikan orang itu. Banyak orang bicara bahwa bagusnya lo gini ya, bagusnya lo gini. Harusnya sih lo kayak gini. Kita melihat dari sudut pandang kita. Harusnya kita melihat dari sudut pandang Allah, apa sih yang jadi rencana Allah? Apa sih yang jadi kehendak Allah dalam hidup orang itu yang pastinya mendatangkan kebaikan bagi dia. Bicara tentang kasih, gak bisa juga kita lakukan hanya sekali dua kali. Wah, kalau seperti itu gampang sekali kasih itu. Kita bisa lakukan semua. Tapi kita perlu belajar tentang kasih itu setiap hari, setiap saat. Karena kasih itu tidak bisa kita lakukan sekali dua kali, tetapi secara kontinu, secara berkelanjutan. Kasih itu kita lakukan, iya, bukan karena kita mengharapkan timbal balik. Seringkali kita terbatas dalam melakukan kasih karena orangnya gak berubah. Mana? Kita sudah mengampuni dia gak berubah, dia masih gitu aja. Mana buktinya ketika kita melakukan kasih ke dia gak tahu diri, tetap aja dia keras kepala kayak gitu. Yang membuat kita berat dalam mengasihi adalah karena kita mengukur dampak dalam hidup orang itu. Sedangkan ya respon dan dampak hidup orang itu ketika kita mengasihi itu di luar dari kendali kita. Itu adalah urusan orang itu dengan Tuhan. Bagian kita adalah untuk mengasihi aja. Responnya, perubahan hidupnya, pertobatan hidupnya itu bukan bagian kita. Siapa kita yang bisa membuat orang lain bertobat? Ya, banyak orang itu berharap bahwa ketika dia mengasihi sekali, orang itu akan langsung bertobat. Orang itu akan langsung berubah. Tidak.
Tidak. Pertobatan orang itu adalah urusannya dengan Tuhan. Bagian kita adalah mengasihi aja. Nah, kemudian bicara tentang kasih, ya kita perlu lakukan kasih itu tanpa syarat. Ketika kita masih merasa sakit ketika mengasihi, ketika kita masih merasakan ada sebuah harapan untuk orang itu berubah, berarti itu belum kasih. Ketika kita mengasihi sampai rasa sakit itu hilang, berarti itulah kasih. Ketika kita mengasihi tanpa kita mempertimbangkan apa sih untungnya kita, apa sih yang kita dapetin, kita lepas dari area itu, berarti kita sudah mengasihi dengan yang benar. Tapi kalau kita masih perhitungan, kita masih berharap orang itu berubah, kita masih berharap orang itu tahu diri, atau orang itu akan di masa-masa yang mendatang akan berbuat baik sama kita, berarti kita belum mengasihi. Karena kita mengasihi dengan suatu syarat. Dari mana kita tahu dan mengenal ini semua? Dari firman Tuhan, dari Kristus. Itu sebabnya setiap orang yang mengenal Kristus, setiap orang yang mengenal firman Tuhan akan mengenal kasih itu. Setiap orang yang sudah terlebih dahulu mengenal kasih Allah tanpa syarat, tanpa batas dalam hidupnya, akan belajar, akan memiliki kerinduan untuk bisa mengasihi orang tanpa syarat dan tanpa batas. Wah, hari ini saya belum seperti itu. Ya, itu sebabnya kasih Allah selalu baru setiap pagi dalam hidup kita, setiap hari bagi kita. Dan itu menjadi kesempatan untuk kita belajar firman, untuk kita menjadi serupa dengan Yesus setiap hari, setiap saat. Saya aja masih bergumul sama dosa. Gimana saya bisa lepas dari dosa ini? Saya mau katakan, ingat kembali identitas kita. Kita bukan manusia lama yang lekat dengan keinginan daging. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya, kehidupan lama kita yang lekat dengan manusia daging itu sudah mati disalibkan bersama dengan Yesus. Gak perlu lagi hidup dalam masa lalu. Ya, kita masih mengingat kesalahan, kegagalan kita di masa lalu. Tetapi kita gak perlu hidup di masa lalu. Kita bisa melihat masa lalu, tapi kita melihat masa lalu untuk melihat, mengingat pekerjaan Allah dalam hidup kita. Jadi hiduplah di saat ini dengan pengharapan bahwa Allah yang telah memulai segala pekerjaan yang baik akan juga meneruskannya sampai pada hari kedatangan Yesus Kristus. Percaya, ingat lagi identitas kita bahwa kita adalah manusia baru yang hidup di dalam roh, yang hidup dalam kebenaran Allah, yang hidup berdasarkan tuntunan roh. Itu sebabnya Paulus katakan, kamu gak bisa hidup dengan keduanya. Kamu pilih mau hidup yang mana. Tapi Paulus juga katakan bahwa kita adalah ciptaan baru. Kita adalah manusia yang telah dilahirkan kembali di dalam roh. Berarti kita perlu hidup di dalam roh, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah sekarang kita sudah hidup di dalam Kristus, kita sudah menerima Roh Kudus. Kita sudah hidup dalam kebenaran, betul? Tapi pertanyaan selanjutnya adalah mau seberapa sering nih, mau seberapa intensifnya kita untuk menyerahkan diri kita, untuk menundukkan diri kita dalam tuntunan Roh Kudus. Untuk mengingat bahwa saya perlu Roh Kudus, saya perlu belajar dari Roh Kudus, saya perlu dituntun oleh Roh Kudus, dan saya mau mengandalkan Roh Kudus. Dan gak ada cara lain untuk kita bisa mengenal Allah, kehendak Allah dalam hidup kita selain kita membaca firman Tuhan. Jadi puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah membaca renungan dari firman Tuhan, dan saya katakan bahwa dalam saat teduh di masa-masa di kemarin-kemarin dan yang akan datang, kita masih belajar tentang karakter Allah.
Karena kita perlu ya mengenal karakter Allah, pribadinya Allah, perbuatan Allah dalam hidup kita, dan itu akan menghasilkan iman dalam hidup kita. Jadi kita bisa punya pengharapan, kita bisa punya keyakinan, hidup kita nggak gampang tergoyahkan oleh keadaan. Karena kita mengenal Allah kita. Ya, dan kita juga nggak gampang tergoyahkan oleh pengajaran-pengajaran palsu di sekitar kita yang mengatakan Allah seperti inilah, Allah seperti itulah. Kita nggak tergoyahkan karena kita mengenal Allah kita dari firman Tuhan. Jadi kalau beberapa hari yang lalu kita belajar bahwa adanya kemurahan dan kasih Allah, bahwa Allah itu baik, Allah itu setia, dan dari semua karakter Allah yang kita sudah kenal dari saat teduh sebelumnya, kita juga akhirnya diserupakan dengan Allah. Kita jadi memperoleh karakter itu, dan kita bisa melakukan hal-hal yang seperti itu, kesetiaan, kasih, kemurahan. Hari ini tentang mengasihi, karena kita telah terlebih dahulu menerima itu daripada Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan telah diberitakan. Kita percaya, kita mau terima firman Tuhan ini jadi dalam hidup kita. Kita mau firman Tuhan ini jadi identitas dalam hidup kita, dan perhatikan hidup kita yang menerima firman Tuhan. Perhatikan hasilnya. Ya, perhatikan hidup kita sebelum dan sesudah menerima firman Tuhan. Perhatikan perbedaannya. Saya selalu katakan, bandingkan hidup lama kita dengan hidup kita sekarang dalam Kristus. Hidup kita yang dulu tidak mempercayai firman Tuhan dengan hidup kita yang sekarang mempercayai firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan ini adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Setiap orang yang mendengarkan dan menerima firman Tuhan akan menyaksikan transformasi hidupnya dari firman Allah yang hidup. Saya bersyukur bahwa tidak hanya ada anak-anak Tuhan ya di sini seperti Kak Alex ini ya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang diberitakan itu nggak akan kembali dengan sia-sia, tapi itu akan bekerja. Termasuk seperti orang-orang yang belum mengenal Kristus, orang-orang yang belum percaya dan belum hidup dalam Kristus, mereka juga dapat kesempatan di dalam Komal ini untuk mendengar firman Tuhan ya, Bapak Ibu. Jadi bagi saya seorang penginjil, saya bersuka cita bahwa Komal ini itu sering banget didatangi oleh teman-teman saudara-saudara kita dari di luar kekristenan. Dan saya bersyukur bahwa firman ini bisa masuk dalam telinga kita, mereka khususnya. Firman itu bisa akan dipakai oleh Roh Kudus untuk menyentuh hati mereka. Saya hanya bagiannya untuk memberitakan firman Tuhan, tapi saya percaya Roh Kudus yang tanpa batas itu akan bekerja, menyentuh, menuntun, mengajarkan orang-orang yang belum kenal Kristus untuk mereka bisa menerima Kristus dan hidup dalam Kristus. Itu saja, kita akan melanjutkan mendengarkan pujian. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Kita akan selesai jam 7, jadi kita akan lanjut dengarkan pujian. Ya, saya sudah bicaranya. Terima kasih untuk bergabung bersama ya Bapak Ibu, mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu.
isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Our Scope Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahan, naikkan doa padanya. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah.
juga yang kau timbang baik untuk hidupku. Biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ku berbahagia, yakin teguh Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
Shalom, selamat pagi semua. Ya, saya tadi pilih lagu ini ya, Kidung Jemaat. Karena saya juga mempertimbangkan kalau di komal saya ini kan memang komal kekristenan ya. Semua salam kenal yang baru pertama kali join. Shalom ya, saya Stella. Saya hamba Tuhan full time dan saya sebagai penginjil. Saya pakai semua sosial media saya untuk pemberitaan firman Tuhan. Dan saya lagi mempertimbangkan, saya lagi terus memperhatikan audiens ya. Audiens saya ini itu dari latar belakang apa aja, kebutuhan mereka apa aja gitu ya. Jadi saya bisa membantu, saya bisa membagikan firman Tuhan sesuai dengan ininya, marketnya gitu ya. Ya, shalom Kak Riyandi Sutarjo. Thank you semua yang bantu tap layar ya. Sedikit info aja. Jadi saya tadi pagi kepikir waktu subuh-subuh bangun ya, siapin untuk saat teduh pagi hari ini. Oh ya udah, saya akan coba pasang lagu Kidung Jemaat ya. Mungkin di sini banyak yang baby boomers ya kan. Kemarin saya banyak pasang lagu-lagu yang mungkin baby boomers nggak tahu gitu ya. Jadi saya pikir oh ya, saya juga harus menyeimbangkan gitu ya untuk kakak-kakak atau mungkin bapak ibu semuanya mungkin bisa lebih teduh ketika mendengarkan lagu-lagu seperti ini Kidung Jemaat. Jadi saya kemarin kepikiran ya udah saya play aja ini, coba Kidung Jemaat. Dan ya hari ini sudah selesai saat teduhnya. Saya buka jam 5.45 setiap Senin sampai hari Jumat dan selesai jam 7. Ya, tapi untuk saat teduh kita merenungkan firman Tuhannya itu mulai jam 6 pagi sampai jam 6.30 aja. Ya, karena konsepnya saat teduh waktu khusus sama Tuhan. Ya, firman Tuhan sudah diberitakan dan kita juga merenungkan, mengingat setiap perbuatan Tuhan, firman-Nya dari pujian dan penyembahan yang kita dengar. Jadi, terima kasih semuanya yang sudah bantu tap-tap layar, yang sudah juga follow, yang sudah bantu juga Kak Bodyguard dan teman-teman yang lain yang udah share live ini, komal ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Dan sudah selesai tepat jam 7 pagi, kita sudah selesai saat teduhnya, sehingga teman-teman semua Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas ya. Di pagi hari ini, hari Rabu, baru tanggal 6 November. Iya, kurang lebih 49 hari lagi menuju Natal. Dan kita perlu untuk mengingat lagi, untuk mempersiapkan hati kita dalam peringatan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Ya, bukan hanya bicara tentang pestanya, bukan cuma bicara tentang pohon Natalnya, bukan cuma bicara tentang acara yang besar gitu, bukan, tapi tentang pribadinya Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kita. Ya, itu sebabnya dari kelahiran Yesus kita justru mengingat dan kita mengenal kasih Allah yang begitu luar biasa bagi kita. Dan berulang kali saya katakan bahwa kita bersyukur kita punya Allah yang penuh kasih dan karunia bagi kita. Karena berbeda dengan pemahaman tentang ilah-ilah lain, di mana justru manusia yang dirugikan dan justru ilah-ilah itu yang diuntungkan. Tetapi justru dari firman Tuhan kita belajar bahwa kita yang diuntungkan. Ya, justru Allah yang mau untuk mengorbankan anaknya yang tunggal sehingga kita bisa diselamatkan, kita bisa dibenarkan, kita bisa mengenal Allah. Ya, tidak ada seorang pun manusia yang mencari Allah, yang berbuat benar, yang berbuat baik, tidak. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya kita selalu saksikan Allah yang berinisiatif, Allah yang memulai, Allah yang mengerjakan semuanya. Karena tahu bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, terbatas, dan berdosa. Dan puji Tuhan, hari ini ada begitu banyak Bapak Ibu yang baru saya perhatikan. Salam kenal ya semua, shalom. Tuhan memberkati. Sudah selesai saat teduh pagi hari ini, kita akan menutup dalam doa. Dan sepertinya pagi ini tidak ada yang memberikan ini ya, request doa. Ya, sebenarnya kita bisa doa nggak masing-masing? Bisa.
Tapi ketika kita mau berbagi kepada yang lain untuk dibantu doakan, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya untuk kita doakan juga. Jadi kita mau bersatu dalam doa untuk menutup saat teduh di pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami belajar bahwa kami sudah hidup dalam kasih Tuhan. Dan kami rindu untuk kami juga bisa mengasihi Tuhan lebih lagi daripada kemarin. Dan kami bisa juga mengasihi sesama kami dalam tindakan nyata. Kami belajar bahwa mengasihi itu bukan cuma sekadar perasaan, tapi mengasihi itu juga lahir dari keputusan, lahir dari kesadaran, dan dibuktikan dari tindakan nyata. Kami percaya kasih Allah yang telah kami terima memampukan kami untuk kami bisa mengasihi sesama kami tanpa syarat, tanpa batas. Kami tahu kami akan senantiasa belajar tentang kasih Tuhan setiap hari. Dan kami rindu Tuhan pakai kami hari ini untuk kami jadi saluran berkat ya Tuhan. Pakai kami Tuhan lewat apa yang kami miliki. Meskipun kami tahu kami terbatas, meskipun kami tahu kami lemah, tapi kami percaya dalam keterbatasan kami, dalam kelemahan kami, kuasa Allah jadi sempurna. Dan Tuhan dapat memakai setiap anak-anak Tuhan di hari ini untuk menjadi saluran berkat ya Tuhan, saluran kasih-Nya Tuhan dimanapun, kapanpun, dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi besok di hari Kamis jam 5.45 sampai jam 7 pagi. God bless you semua. Shalom. Saya izin tutup komale ya. Tuhan memberkati. Ya, shalom. Kak Adi, amin. Kak Mam Trichild, Bebek Kuning, Kak Bodyguard, Kak Ena, Kak Ariandi, Tuhan memberkati. Shalom.